Halo, salam Teksusias, kembali lagi dengan saya Nita Migali Pangesti. Kali ini kita akan membahas tentang PPN, PPNBM, dan BEM. Oke, dasar hukum yang kita gunakan kali ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu ini Undang-Undang PPN terbaru ya teman-teman. Kemudian ada PMK 18 tahun 2021 dan ada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021. Oke, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ya, definisi pajak pertambahan nilai sendiri adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau biasa kita singkat dengan BKP atau jasa kena pajak atau yang kita singkat dengan JKP di dalam daerah PPN dengan mekanisme pemungutannya dikenakan pada nilai tambah atau value added dari BKP atau JKP tersebut. Jadi sebenarnya PPN ini dikenakan atas nilai tambah ya dari BKP atau JKP. Nah, kemudian untuk PPN sendiri ini biasanya kita sebut dengan pajak objektif, yaitu di mana persyaratan pertama untuk dikenakannya PPN adalah adanya faktor objektif ya. Jadi kita melihat dari faktor objeknya atau danya atau jasanya, yaitu kejadian atau peristiwa atau perbuatan yang terjadi pada objek tersebut. Ya, contohnya adalah yang pertama karena adanya jual beli. Ya, nah untuk jual beli ini pembeli akan dikenakan PPN. Kemudian atas sewa menyewa, yaitu penyewa juga akan dikenakan PPN. Nah, keadaan-keadaan dari pembeli atau penyewa atau biasanya kita sebut dengan keadaan subjektif, contohnya dari pembelinya misalnya kaya atau miskin gitu ya. Nah, ini bukan menjadi halangan untuk dikenakan PPN. Jadi, PPN ini dikenakan atas barangnya. Meskipun orang tersebut kaya atau miskin, selama orang tersebut bisa membeli suatu barang atau jasa, maka atas hal tersebut akan dikenakan PPN ini. Selain pajak objektif, ya biasa kita sebut dengan pajak tidak langsung. Kenapa? Karena pemikul beban pajak tambahan nilai atau PPN ini adalah dari sisi pembeli, di mana pembeli akan memberi barang dari penjual, kemudian penjual akan memungut PPN. Misalnya, pembeli membeli barang seharga 100.000. Nah, kemudian penjual akan memungut PPN. Nah, kalau PPN sekarang tarifnya 11% ya. Jadi, PPN-nya adalah 11% dikali 100.000, maka hasilnya adalah 11.000. Nah, kemudian nanti pembeli tidak hanya membayar nilai nominal barangnya saja, tapi juga membayar PPN-nya, yaitu 11.000. Jadi total pembeli akan membayar 111.000. Nah, oleh penjual ya, atas PPN tersebut akan disetorkan ke negara. Jadi nilai PPN yang 11.000 itu bukan merupakan penghasilan bagi penjual. Nah, kenapa? Karena itu tadi pajaknya adalah pajak tidak langsung, di mana penjual sebagai perantara yang menyalurkan ya pajak dari pembeli ke negara. Nah, di Indonesia menerapkan ya tarif tunggal untuk PPN atau biasa kita sebut dengan single rate. Nah, tarif PPN itu yang awalnya adalah 10%, namun sejak April 2022 tarifnya sudah berubah, yaitu 10%. Nah, kemudian untuk tarif ekspor sendiri adalah 0. Jadi ini adalah skema ya untuk pemungutan PPN, yaitu biasa kita sebut dengan multi-stage ya. Nah, di mana dari pabrikan atau produsen saat menjual barang ke pedagang besar, maka pabrikan akan memungut PPN. Nah, di sini contohnya adalah PPN-nya 100.000 ya. Asumsi kita masih pakai tarif yang lama ya. Maka pabrikan akan mengakui PPN keluarannya adalah 100.000. Nah, sebaliknya bagi pedagang besar dia akan mengakui ya pajak masukannya yaitu 100.000. Nah, untuk stage selanjutnya yaitu di mana pedagang besar akan menjual barang ke pedagang eceran, maka pedagang besar wajib untuk memungut PPN. Nah, di sini contohnya adalah PPN-nya 130.000. Nah, berarti bagi pedagang besar dia akan mengakui PPN keluarannya 130.000. Sedangkan bagi pedagang eceran atau dari sisi pembeli ya, dia akan mengakui pajak masukan sebesar 130.000. Nah, untuk pedagang besar ya,
maka PPN yang dibayarkan itu nggak langsung 130.000 gitu ya, tapi PPN yang dibayarkan adalah dengan mengurangkan ya PK dikurangi PM atau pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Sehingga PPN yang harus dibayar atau PPN kurang bayarnya adalah 30.000 ya. Jadi yang awalnya pedagang besar mengakui PPN masukan 100.000, kemudian dia mengakui PPN keluaran 130, maka itu akan dikurangkan sehingga menghasilkan PPN-nya 30.000. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Kenapa? Karena nilainya bertambah. Bertambahnya berapa? Dari dia yang beli awalnya 100.000, kemudian dia jual 130.000. Nah, selisihnya itu biasa kita sebut dengan nilai tambah. Ya, jadi makanya kenapa PPN-nya itu 30.000. Ya, seperti itu. Nah, itu berlanjut terus ya sampai konsumen terakhir seperti itu. Jadi untuk PPN ini kita sebut dengan multi stage ya, karena terus ya dari pabrikan, pedagang besar, berjajaran sampai dengan konsumen. Nah, kemudian dampak akumulasi ini dapat dihindari karena dalam perhitungan pajak tetap yang wajib disetor ke kas negara, PPN menerapkan indirect subtraction method, yaitu metode pengurangan tidak langsung. Ya, jadi seperti tadi ya, PPN keluaran dikurangi dengan PPN masuk. Kemudian PPN ini bisa disebut dengan pajak atas konsumsi dalam negeri, ya, yaitu dikenakan atas penyerahan BKP maupun JKP di tempat BKP atau JKP akan dikonsumsi, yakni di dalam daerah pabean atau di dalam negeri terhadap BKP yang diimpor itu juga dikenakan PPN. Ya, jadi tidak hanya konsumsi dalam negeri juga, tapi yang diimpor ke dalam negeri juga dikenakan PPN. Nah, sebaliknya terhadap ekspor ya atau dikonsumsi di luar daerah pabean itu dikenakan PPN-nya 0%. Nah, kenapa seperti itu? Karena pemerintah ingin masyarakatnya itu lebih banyak ekspor ya daripada impor, sehingga PPN untuk ekspor adalah 0%. Ini adalah mekanisme umum pemungutan ya. Jadi dari sisi pembeli ya, ini contohnya ya, pembeli membeli barang dengan harga jual 120. Kemudian PPN-nya 12, ini masih asumsi menggunakan tarif lama ya. Sehingga dari pembeli ini akan membayar 132, yaitu dari nilai jualnya ditambah dengan ya. Nah, kemudian bagi penjual dia akan mengakui PPN keluaran sebesar 12. Nah, atas transaksi ini maka penjual wajib menerbitkan faktur pajak. Nah, faktur pajak ini kemudian diberikan kepada pembeli sebagai bukti adanya PPN masukan. Jadi dari pembeli ini akan mengakui PPN masukannya sebesar 12. Dan PPN masukannya ini bisa dikreditkan dengan pajak keluaran dari sisi pembeli. Kemudian ini ada mekanisme khusus pemungutan PPN ya. Ini apabila transaksinya kepada pemungut PPN ya. Pemungut PPN itu siapa saja? Contohnya bisa pemerintah ya, atau badan BUMN ya, atau BUMD. Nah, itu mereka adalah pemungut PPN. Nah, seperti apa mekanismenya? Mekanismenya adalah apabila pemungut ini membeli barang ya dari penjual atau BKP, maka harga jualnya ya misalnya kita akui 120, kemudian PPN-nya 12 ya, kita masih pakai tarif lama. Nah, kemudian bagi pemungut ini ya, dia bayarnya adalah 120, tidak beserta PPN-nya. Mengapa seperti itu? Karena pemungut ini ya memiliki ketentuan khusus ya, di mana pemungut ini akan menyetorkan sendiri PPN-nya. Jadi si pemungut ini akan membayar ke penjual itu sebesar nilai barangnya saja, yaitu 120 ya. Tapi bagi penjual ya, dia tetap mengakui PPN keluarannya sebesar 12 ya, dan tetap juga menerbitkan faktur pajak untuk diserahkan ke pemungut atau pihak pembeli. Pemungut ini akan menyetorkan sendiri PPN-nya ya dengan SSP atas nama dari pihak penjual ya, atau atas nama B ini ya. Nah, kemudian dari bank sini akan memperoleh bukti. Nah, jadi mekanisme khusus ini berbeda ya dengan mekanisme umum ya, ini khusus untuk pemungut. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Salam Tekstusias.